Saudara, menyambut datangnya musim kemarau, potensi kebakaran hutan sering terjadi di Provinsi Riau. Menjadi perhatian ini adalah perhatian dari pemerintah Provinsi Riau terkhususnya. Dan untuk mengatasi hal ini, pemerintah Provinsi Riau bersama stakeholder terkait akan menggelar Jambore Karhutla pada tanggal 25 sampai 27 April di Bumi Perkemahan Taman Hutan Raya Minas di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Jambore Karhutla digelar sebagai bentuk edukasi publik atau pemahaman kepada masyarakat, terutama generasi muda untuk menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan. Untuk mengupas lebih dalam terkait tema kita pada pagi hari ini, telah hadir di hadapan kita bersama Bapak Gubernur Riau, Bapak Abdul Wahid. Apa kabar, Bapak? Baik, alhamdulillah. Senang sekali bertemu dengan Bapak hari ini sebagai pemimpin Gubernur Riau, Provinsi Riau terkhususnya. Dan dalam waktu dekat ini akan ada kegiatan yang sangat luar biasa yang sudah saya sebutkan di awal. Pak, kita tahu bahwa sebenarnya Karhutla ini adalah isu yang sudah lama terjadi di Provinsi Riau. Kalau kita tahu kebakaran hutan di Provinsi Riau itu disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab nih, Pak. Dan dengan adanya kasus ini, pemerintah Provinsi Riau mengadakan satu kegiatan yaitu Jambore Karhutla 2025. Boleh tahu, Pak, apa latar belakang terbentuknya kegiatan ini, Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Di mana memang kita tahu bahwa kemarau akan segera datang. Dari prediksi BMKG, kemarau ini lebih cepat dari biasanya. Biasanya Juni, mungkin ini Mei sudah terjadi kemarau, sehingga potensi untuk kebakaran hutan dan lahan itu sangat besar. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Tentu kita menggugah hati masyarakat, menggugah kebersamaan agar bahwa ini bencana. Seperti kalau di Jepang, karena terjadi sering tiap tahun terjadi gempa, jadi masyarakat sudah teredukasi dengan sendirinya. Nah, kita pingin juga bahwa di Riau ada semangat yang sama, bahwa kalau sudah masuk musim kemarau pasti kebakaran terjadi. Maka kalau kebakaran terjadi ini akan mengganggu mulai dari aktivitas ekonomi, tentu mengganggu kesehatan, aktivitas pendidikan. Karena dulu pernah sempat diliburkan Riau ini, kalau terjadi kebakaran ada liburnya 1 minggu, ada 1 bulan. Nah, oleh karena itu ini sangat mengganggu kita. Maka untuk menggugah itu kami pemerintah Provinsi Riau serta Porkompida ingin menggugah masyarakat untuk bersama-sama bahwa ini yang pertama adalah kebakaran ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi ini tanggung jawab kita bersama. Tentu dari ini semua kita harus bikin semacam instrumen. Maka itu kemarin kita mengawalinya dengan gerak jalan santai atau Riau Fun Run Karhutla. Nah, kita bikin juga Jambore Karhutla supaya apa? Supaya edukasi ini terjadi di tengah masyarakat. Itu sebenarnya semangatnya. Karena bahaya Karhutla ini sangat berbahaya bagi kita. Maka kita bikin tagline itu melindungi tuah, menjaga marwah, takkan melayu hilang di bumi. Karena sesungguhnya harta dan kekayaan kita itu harus kita lindungi, ya. Salah satu harta kekayaan kita adalah hutan, ya. Nah, menjaga marwah itu dalam artian harga diri. Jadi kalau kebakaran hutan tentu kita menjadi integritas kita terganggu. Kita menyumbangkan asap untuk Singapura, Malaysia, belum lagi kesehatan kita dan lain-lain. Oleh karena itu kita merasa malu. Maka itu kita harus berjibaku bersama-sama, tidak terjadi kebakaran hutan dan tidak juga mengganggu aktivitas yang lain-lain, kira-kira begitu. Oke, berarti ini sebuah kegiatan yang cukup luar biasa dengan tujuan utamanya dengan mengedukasi masyarakat. Jambore Karhutla 2025 ini adalah kegiatan yang sangat visioner, Pak. Tapi siapa target utama dalam kegiatan ini diselenggarakan, Pak? Atau peserta yang nantinya yang bisa mengikuti kegiatan ini siapa aja, Pak? Yang pertama, saya yakin anak-anak muda ini kan sangat care dengan lingkungan. Maka kemarin kita bikin Riau Fun Run Karhutla itu melibatkan semua masyarakat. Nah, hari ini Jambore ini kita libatkan mahasiswa dan pelajar supaya
terpatri bagi mereka, kita wariskan kepada mereka bahwa menjaga alam ini tanggung jawab kita bersama. Nah, oleh karena itu kegiatan Jambore ini, mengapa itu kegiatannya kami sederhana-sederhana aja ya, lari, Jambore, karena itu memang kebiasaan masyarakat. Dengan berkumpul seperti ini kita berikan materi, kita berikan pemahaman, sehingga mereka diharapkan juga memberikan pemahaman yang sama di tengah masyarakat. Karena kita tahu mahasiswa kan ageng opceng, ya, punya harapan, ya, tunas-tunas muda. Kita harus kasih transformasi budaya ke mereka supaya menjadi melembaga dia terhadap pemahaman bencana ini di tengah-tengah masyarakat gitu. Oke, berarti artinya target kita adalah anak muda yang ikut berpartisipasi dalam mencegah yaitu yang namanya Karhula ini, Pak. Kalau boleh tahu dalam kegiatan Karhula nanti apa saja kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada kegiatan Karhula yang diadakan di Bumi Perkemahan di Hutan Raya di Minas nanti, Pak? Ya, yang pertama membangun kebersamaan. Ya. Jadi bupati-bupati semua kumpul, Kapolres, Dandim semua kumpul bersama-sama, stakeholder bersama dengan mahasiswa, tentu dengan berbagai materi, sudah itu cara mencegah kebakaran hutan, sudah itu mengedukasi bagaimana kalau hutan supaya tidak kebakar, ya, sudah itu kalau kebakar bagaimana cara menanggulanginya, apa saja peralatannya, sudah itu bagaimana siaga kita di tengah-tengah masyarakat, kepala desa, aparat desa, masyarakat desa semua ikut terlibat dalam rangka mencegah kebakaran hutan ini. Jadi materi yang kita kasih itu bukan sekedar kumpul-kumpul sebenarnya begitu. Oke, baik Pak. Jadi Jambore Karhula 2025 ini ada 1.500 pemuda peserta yang akan ikut berpartisipasi. Yeah. Artinya penyebaran dari seluruh anak muda di Provinsi Riau itu ikut andil dalam kegiatan ini nantinya, Pak. Bagaimana komposisi perwakilan nantinya dari kabupaten kota? Kita tahu banyak kabupaten kota yang tersebar di Provinsi Riau, terkhususnya anak muda. Apakah ada kuota khusus bagi mereka yang mungkin wilayah-wilayahnya yang cukup rawan terhadap Karhula seperti Bengkalis atau Pelalawan, Pak? Iya, kita mengikutkan serta semua kabupaten kota. Nah, soal porsinya tentu bagian yang sering terjadi kebakaran itu lebih banyak, dan bukan hanya kita melibatkan ini, kita melibatkan Malaysia juga. Ada teman-teman dari Malaysia yang ngirimkan utusan. Jadi mereka juga care terhadap persoalan ini begitu. Oke, berarti kalau saya lihat di sini kegiatan ini bukan hanya diselenggarakan bagi mahasiswa atau anak muda Provinsi Riau. Ada mahasiswa internasional juga, seperti dari negara tetangga kita, Malaysia. Dan selain dari itu, saya melihat bahwa kegiatan Jambore Karhula nantinya bakal ada peran dari tokoh adat dan agama. Ini sangat menarik nih, Pak. Kalau kita lihat apa sih yang bisa Pemprov siapkan menggabungkan dari ilmu ajaran lokal Melayu terhadap pelatihan yang nantinya di Jambore Karhula tentang pencegahan Karhula nanti, Pak? Ya, begini, budaya Melayu itu sangat care dengan alam. Maka orang-orang tua dulu kalau bikin pertanian itu dia hanya menebang hutan khusus sedikit saja, Pak. Kira-kira cukup untuk mereka makan. Jadi tidak pernah ada perambahan hutan. Setelah teknologi ada, korporasi masuk, maka terjadilah perambahan hutan yang luar biasa. Maka budaya-budaya Melayu ini yang kita ingin ciptakan. Jadi orang Melayu itu selalu berpikir sederhana, jadi tidak rakus. Maka itu ada budaya Melayu bilang begini ya, jangan ditebang pohon dirimba karena banyak gaharu dan damar. Itu sampiran saja itu punya nilai makna yang luar biasa. Artinya orang Melayu jangan sembarangan loh nembang pohon di rimba. Karena apa? Karena ada gaharu dan damar yang akan kita manfaatkan di kemudian hari. Nah, oleh karena itu, kalaupun hutannya mati, itu dengan sendirinya. Ya, karena dia akan mati setelah mengeluarkan gaharu dan damar. Nah, oleh karena itu, manfaat seperti inilah. Nah, maka itu kalau orang-orang Melayu itu bilang jangan ditebang pohon di rimba,
karena banyak gaharu dan damar, jangan dibuang adat dan lembaga, di situ banyak tunjuk dan ajar. Artinya memang orang Melayu selalu bersinergi dengan alam dan budaya. Nah itulah mengapa saya ingin bahwa adat lembaga yang ada di Melayu itu tetap. Nah seperti komunitas-komunitas adat di mana hutan wilayah selalu terjaga. Nah mengapa hari ini hutan wilayah itu sudah tidak ada? Karena sudah diambil oleh korporasi. Nah, oleh karena itu kita ingin membangkit itu kembali sehingga adat tetap terjaga, hutan kita tetap lestari, kebakaran tidak terjadi. Begitu. Oke, baik. Kita tahu sebenarnya isu Karhutla ini itu sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya artinya. Dan sekarang Bapak di sini menjadi pimpinan baru sebagai Gubernur Riau, di mana menjadi gubernur termuda juga. Kalau saya lihat di sini bagaimana kegiatan Karhutla ini, di mana kalau misalnya kita lihat di kegiatan sebelumnya pasti sudah dilaksanakan untuk pencegahan Karhutla ini, Pak. Pengalaman pemerintah Provinsi Riau untuk melaksanakan kegiatan ini pasti sudah banyak. Namun bagaimana kalau bisa kita bilang bentuk penyesuaian yang besok kita akan lakukan, yaitu Jambore Karhutla 2025 ini dengan pimpinan Bapak sendiri, apa penyesuaian kegiatan ini dari tahun-tahun sebelumnya, Pak? Ya, tahun-tahun sebelumnya melakukan pencegahan. Oke. Melakukan penanggulangan. Kalau kemarau tentu pakai modifikasi cuaca. Itu biayanya mahal juga. Sekali modifikasi cuaca 2 miliar loh. Sekali nerbangkan menabur garam itu 2 miliar. Nah kalau ada 10 kali itu udah 20 miliar sendiri, ya kan, kalau modifikasi cuaca. Sudah itu kalau terjadi kebakaran kita harus menurunkan tim, ya, dengan lengkap dengan peralatan. Nah itu memang setiap tahun dilaksanakan, tetapi belum mampu mencegah kebakaran hutan karena edukasi. Nah saya ingin ada edukasi tahun ini supaya menjadi pemahaman yang sama. Jadi kadang-kadang di masyarakat ini kebakaran hutan ya tanggung jawab pemerintah, ya kan? Sebenarnya bukan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita semua. Pemerintah sebagai pemegang regulator, pemegang kebijakan, yes, ya bertanggung jawab, ya. Tapi masyarakat harus kita banyak, karena kadang-kadang kebakaran hutan ini karena pemahaman masyarakat, buang puntung rokok ya sambil, kalau di Riau karena gambutnya agak tebal dan karakter gambutnya ini mudah kebakar. Kalau kebakar itu nggak bisa disiram, harus tenggelam dulu tanah gambutnya itu baru bisa mati. Tapi kalau disiram dengan water booming umpamanya, dia di atas mati, tapi di bawah tetap hidup, sehingga dia terus memakan gambut itu. Gambut di Riau kan sekitar 9 meter sampai 10 meter ada kedalaman gambut. Dan itu kalau kemarau yang panjang, maka dia akan menggerus air di dalam itu sehingga keringnya tuh sampai berlipat-lipat, sehingga kalau terjadi kebakaran di atasnya mati, di bawahnya enggak gitu. Maka tuh asapnya lebih tebal gitu. Jadi oleh karena itu, karena potensi kebakaran hutan dan asap yang ditimbulkan akibat kebakaran gambut ini itu sangat besar, sehingga kita perlu mengedukasi masyarakat sedini mungkin supaya mereka saling menjaga. Jangan buang puntung rokok sembarangan, jangan bakar kebun, kalau membersihkan kebun jangan dibakar, ya. Kadang-kadang kan masyarakat ini begitu dia membersihkan kebunnya ada bekas pelepah sawit, bekas pelepah kelapa di ungu dibakar. Nah, mereka tidak menyadari bahwa memang di tempat mereka tidak terjadi kebakaran gambutnya, tetapi angin yang bertiup membawa percikan api itu ke tempat yang lain. Nah, itu terjadi gitu. Nah, oleh karena itu kita ingin memberikan kesadaran bahwa ini sudah masuk musim kemarau. Jangan lagi melakukan pembakaran-pembakaran apapun bentuknya, karena ini menimbulkan dan potensi yang luar biasa terhadap kebakaran hutan. Edukasi akan dilakukan di Jambore Karhutla 2025 ini kepada 1.500 peserta yang akan ikut. Dan setelah mereka mengikuti semua kegiatan ini, bagaimana
pemerintah Provinsi Riau memastikan ilmu yang mereka dapatkan ini bisa diterapkan langsung ke daerah mereka masing-masing, Pak? Nah, karena medianya itu bukan hanya sebagai jambore aja, ada media sosial, maka itu kita perkuat ini media sosialnya supaya tersebar bahwa menangani karhutla ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi nanti kita juga menguatkan, ada panduannya, ada buku sakunya, ada nanti tunjuknya. Maka itu kita menggabungkan, nanti akan ada syair-syair yang berkaitan dengan alam. Syair itu kan budaya Melayu tuh, berpantun dengan pantun yang berkenaan dengan karhutla, supaya apa? Supaya melembaga dia. Begitu. Oke. Kalau kita tahu semua kegiatan itu pasti ada batasannya ya, Pak. Kita tahu masyarakat Provinsi Riau ini jumlahnya banyak. Peserta Jambore Karhutla ini ada sebanyak 1.500 peserta. Berarti masih ada ribuan banyak masyarakat yang mungkin ingin mengikuti atau mendukung kegiatan Karhutla ini, Pak. Bagaimana menurut Bapak sendiri langkah yang bisa mereka lakukan secara sederhana untuk bisa mendukung Karhutla ini, tapi mereka tidak bisa untuk mengikuti Jambore Karhutla ini, Pak? Ya, mereka bisa nanti melihat di media sosial. Kita akan sebarkan lewat media sosial kegiatan-kegiatan kita. Sudah itu kita ingin menyebarkan informasi ini di tengah-tengah masyarakat. Ini sebagai media saja, sebagai media untuk untuk memberikan edukasi yang lebih luas, begitulah. Oke. Ini juga berkaitan dengan keberlanjutan ini, Pak. Kegiatan-kegiatan seperti ini biasanya seru ketika pelaksanaan. Tapi apa langkah konkret Bapak sebagai gubernur yang hari ini bisa dibilang gubernur termuda kedua di Indonesia, setelah pelaksanaan Jambore Karhutla 2025 nanti, apa inovasi atau keberlanjutan dari kegiatan ini, Pak? Sebenarnya kegiatan ini tidak punya nilai yang akan mencegah karhutla, tidak, tetapi memberi, tadi saya bilang, beredukasi. Tentu saya sebagai gubernur Riau 1 April sudah saya tanda tangani siaga karhutla. Artinya saya sangat serius. Itu April itu masih musim hujan loh. Tetapi kita masih melihat ada titik-titik panas, hotspot di beberapa titik. Artinya di musim hujan saja Riau ini kebakaran. Apalagi di musim kemarau. Maka tentu untuk mengatasi itu tadi, ini kan edukasi ini yang kita laksanakan. Tentu kita menyiapkan peralatan-peralatan. Tentu kita cek ini, saya nanti di rakor itu bupati-bupati saya juga minta berapa peralatan sudah tersedia, apa saja yang sudah tersedia di lapangan, kanal blockingnya sudah berapa, sumur pompa sudah berapa yang dibangun, yang rawan-rawan, di mana tempat-tempat rawan nanti kita cek bersama, alatnya apa saja, timnya sudah berapa orang yang tersedia. Nah, maka itu nanti tanggal 29 Pak Menko Polhukam juga akan menggelar apel siaga secara nasional, tempatnya di Riau. Oke. Ini merupakan kegiatan yang sangat menarik sekali, apalagi terkhusus target utamanya adalah seorang anak muda yang disasar abis untuk bisa melakukan hal-hal dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Provinsi Riau, Pak. Baik, Pak, ini untuk pertanyaan terakhir, kita tahu bahwa semua kegiatan sudah dikerahkan, semua usaha sudah dikerahkan untuk bikin Provinsi Riau bangkit. Untuk pertanyaan terakhir ini, Pak, apa harapan dan pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Provinsi Riau nih, Pak? Terkhususnya mengenai tentang karhutla dan tentunya Jambore Karhutla 2025, Pak. Izin, Pak, mungkin boleh silahkan untuk Bapak sampaikan langsung di depan kamera. Oke. Terima kasih. Provinsi Riau mengalami pertumbuhan ekonomi yang makin menurun. Kalau saya lihat dari data BPS di 2023 kita tumbuh 45%, tapi di 2024 kita turun menjadi 35%. Ini banyak faktor yang menyebabkan. Salah satu mungkin juga karena bencana karhutla, ya, yang terjadi di Provinsi Riau. Orang minat investasi makin berkurang, titik jenuh sudah ada mungkin. Nah, lalu kita akan bangun image. Maka itu saya ingin ada tagline di Provinsi Riau itu adalah Riau rumah rumpun Melayu, menjaga tuah, melindungi tuah, menjaga marwah. Artinya kita sama-sama jaga Provinsi Riau,
Karena Riau ini adalah negeri bertuah, punya sumber kekayaan alam yang melimpah, tinggal ditata kelola dengan baik, tentu dengan menjaga harga diri kita. Kita berikan citra yang baik di tengah-tengah masyarakat, ya, di tengah-tengah dunia internasional, bahwa Provinsi Riau punya potensi yang luar biasa, maka sama-sama kita pelihara. Oleh karena itu, Riau, rumah rumpun Melayu, merawat tuah, menjaga marwah, takkan Melayu hilang di bumi. Kira-kira begitu. Sama-sama kita jaga Provinsi Riau dengan memberikan citra-citra yang baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya dan kesempatannya. Dan saudara, demikian perbincangan kita bersama Gubernur Provinsi Riau, Bapak Abdul Wahid. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Mas Rizky. Sama-sama, Pak. Dan saya Muhammad Rizky mewakili tim redaksi Kompas TV Riau mengucapkan terima kasih dan undur diri. Sampai jumpa.